Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 61 Akuntansi Universitas Sancang Kuning akan menampilkan video presentasi kami tentang elemen dan struktur teori akuntansi. Sebelum masuk ke penjelasan materinya, saya akan memperkenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Putra Nuwafi, kemudian ada Cindy Pertiwi dan ada Rani Nofriani. Baik, buat teman-teman semua dan Pak Zaharman, selamat menikmati videonya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Cindy Pertiwi. Di video kali ini saya akan membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi saya tentang elemen dan struktur teori akuntansi. Judul besarnya yaitu elemen dan struktur teori akuntansi, pemikiran mengenai teori, jenis struktur teoristis. Telah terjadi suatu kebingungan umum antara istilah hipotesis, hukum, dan teori. Definisi dari teori dinyatakan oleh Mario Bunge secara spesifik dan mendetail sebagai berikut ini. Dalam bahasa dan metasains, secara umum hipotesis, hukum, dan teori sering tertukar. Kadang, hukum dan teori dianggap sebagai bentuk lanjut dari hipotesis. Dalam ilmu lanjutan dan metasains kontemporer, ketiga istilah tersebut biasanya dibedakan hukum atau rumusan hukum, menunjuk kepada suatu jenis hipotesis tertentu, yaitu non-tunggal dan non-terisolasi, mengacu kepada suatu istilah serta membenarkan, dan teori menunjuk kepada suatu sistem hipotesis. Karenanya akan meliputi dalil-dalil yang menghubungkan konsep-konsep dalam bentuk hipotesis yang akan diuji. Unsur-unsur yang terkandung dalam teori adalah konsep, dalil, dan hipotesis yang saling berhubungan dalam suatu struktur sistematis yang memungkinkan diberikannya penjelasan dan prediksi. Sekumpulan dalil yang secara sistematis berhubungan dengan hipotesis-hipotesis dari suatu teori adalah bahan dasar yang penting dari teori. Sistem bahasa formal berbeda dari bahasa asli di mana mereka mengidentifikasi semua unsur-unsur primitif dan mengembangkan suatu kamus yang lengkap yang menunjukkan bagaimana semua istilah-istilah penyusunan yang longgar dan terus-menerus mengalami evaluasi dari bahasa asli. Seperti bahasa Inggris, sistem-sistem bahasa yang dibentuk dengan sangat teliti dan mendalam menentukan aturan-aturan penyusunan dengan cara yang dibolehkan untuk mengombinasikan berbagai unsur. Tingkat formalisasi dari suatu teori menghasilkan 6 jenis utama struktur teoristis. Teori deduktif lengkap, pra-penggadaian sistematis, teori kuasa deduktif, percobaan-percobaan teoristis, teori yang saling berhubungan, dan teori hierarki. Yang pertama, teori deduktif lengkap memiliki sebuah struktur formal yang lengkap dengan aksioma-aksioma yang telah dijelaskan secara penuh, dan seluruh langkah-langkah dalam perluasan deduktifnya dinyatakan dengan lengkap. Yang kedua, teori hierarki didefinisikan sebagai teori di mana hukum komponennya disajikan sebagai deduksi dari satu kumpulan kecil prinsip-prinsip dasar. Yang ketiga, teori kuasi-deduktif adalah teori dengan deduktif kuasi karena menggunakan logika. Logika induktif, penggunaan proses induktif yang tidak lengkap atau mengandalkan pada primitif-primitif. Selanjutnya, percobaan-percobaan teoristis. Tanpa modifikasi yang signifikan pada konsep atau manipulasi, dapat dibuat paling tidak sebagian menjadi sebuah struktur formal atau sistem verbal yang bahkan sebagian daripada tidak
dapat diformulasikan tanpa modifikasi yang substansial, serta konsep yang digunakan dan klarifikasi dari hubungan deduktif yang diusulkan. Teori yang saling berhubungan adalah teori yang hukum komponennya bekerja dalam jaringan hubungan sehingga membentuk suatu konfigurasi atau pola yang dapat didefinisikan. Selanjutnya yaitu fungsi dan struktur teori. Teori dapat diidentifikasi melalui struktur dan fungsi yang dijalankannya. Meskipun kebanyakan penelitian dalam disiplin-disiplin ilmu yang berkaitan dengan dunia usaha cenderung membatasi fungsi-fungsi tersebut hanya pada deskripsi dan prediksi. Penelitian yang lain seperti John Hartford dan Seth Jagdish mengklarifikasikan fungsi menjadi 4 kategori, yaitu deskriptif, pembatasan, generatif, dan integratif. Masing-masing fungsi ini menjadi kriteria dalam evaluasi atas kontribusi yang diberikan oleh teori dalam memenuhi kebutuhan dari disiplin ilmunya. Yang pertama, fungsi deskriptif. Fungsi ini mencakup penggunaan gagasan atau konsep dasar dan hubungan yang mereka miliki untuk memberikan penjelasan terbaik atas suatu fenomena dan kekuatan yang bagus. Yang kedua, fungsi pembatasan mencakup pemilihan suatu kumpulan peristiwa favorit yang harus dijelaskan dan memberikan suatu arti atas abstraksi yang diformulasikan dari tahapan deskriptif tersebut. Selanjutnya, fungsi generatif adalah kemampuan untuk menghasilkan hipotesis yang dapat diuji, yang merupakan tujuan utama dari suatu teori. Ketika suatu teori digunakan untuk menstimulasi suatu penyelidikan empiris, kita berarti telah menggunakan teori secara heuristis. Penggunaan dari teori lebih sering daripada tidak dilakukannya dengan menggunakan analog atau metafora. Selanjutnya, fungsi integratif adalah kemampuan untuk menyajikan secara konsisten integrasi dari berbagai konsep dan hubungan dalam suatu teori. Struktur atau teori adalah sama pentingnya karena menentukan fungsi dari teori tersebut. Selanjutnya, tingkat abstraksi, yaitu meliputi penyederhanaan dan generalisasi konsep dan hubungan untuk menghilangkan fitur yang kurang relevan dalam menjelaskan suatu fenomena. Ada tingkatan yang lebih abstrak. Teori ini akan memiliki kekuatan untuk menunjukkan hubungan di antara objek-objek yang ada. Permasalahan mengenai realisme versus idealisme mencerminkan dilema yang dihadapi oleh para peneliti dalam mengambil posisi idealis atau realistis. Para realis berpikir bahwa dunia telah memberikan mereka satu struktur yang harus mereka temukan. Jenis struktur teoristis yang lebih idealistis memiliki keunggulan berupa kebebasan yang lebih tinggi dalam menyusun teori. Secara imajinatif, membangun postulat dari gagasan dan hubungan dari gagasan tersebut. Namun, ia memiliki kelemahan, yaitu menjauhkan para pembuat teori dari dampak disiplin penentuan teorinya ke dalam kebijaksanaan konvensional akan sifat dari kenyataan. Permasalahan mengenai objektivitas versus subjektivitas, yaitu mencerminkan dilema yang dihadapi oleh para peneliti dalam memandang suatu konsep dan usulan secara objektif, yaitu dengan memberikan suatu arti yang umum, atau secara subjektif yang memberikan mereka suatu arti pribadi yang unik. Objektivitas pada umumnya tercermin oleh penyederhanaan data atau penyediaan data yang tergantung kepada pengukuran dalam arti fisik. Permasalahan mengenai introspeksi versus ekstrospeksi, yaitu mencerminkan dilema
yang dihadapi oleh para peneliti berkenan dengan apakah memformulasikan teori secara introspektif, yaitu dari sudut pandang objektif yang menjadi studi, atau secara ekstrospektif, yaitu dari sudut pandang peneliti sebagai pengamat. Akuntansi perilaku, atau beberapa orang menyebut akuntansi keperilakuan behavioral accounting, adalah contoh introspektif, sedangkan riset berdasarkan pada pasar modal secara umum bersifat ekstrospektif. Tingkat formulasi atau level of formality muncul dari adanya kebutuhan dalam situasi tertentu untuk memberikan suatu teori formal secara khusus dan seragam, mengintegrasikan seluruh aspek-aspek teori yang relevan. Suatu jaringan monologis dari gagasan-gagasan yang ada dalam situasi lain memberikan suatu informasi non-formal yang memiliki ciri-ciri kurang jelasnya gagasan yang mereka tentukan. Selanjutnya, evaluasi teori. Meskipun pengembangan suatu teori adalah sebuah proyek yang layak dilakukan, keberhasilannya akan bergantung pada kebenaran yang ia miliki. Kenyataannya, suatu teori dievaluasi untuk membuktikan kecukupan dari permasalahan yang dikemukakan oleh Culpeper mengusulkan kriteria-kriteria evaluasi, yakni konsistensi internal, bentuk logis, perbandingan dengan teori-teori lain, dan uji empiris. Ada 24 kriteria evaluasi yang paling relevan yang disusun sebagai berikut ini dengan urutan yang paling penting. Yang pertama, dapat diverifikasi. Yang kedua, dapat diprediksi. Yang ketiga, konsisten. Yang keempat, andal. Yang kelima, akurat. Yang keenam, umum. Yang ketujuh, utilitas. Yang kedelapan, penting. 9, multi penerapan. Yang ke-10, memiliki satu arti. Yang ke-11, dapat diandalkan atau dapat dikendalikan. Yang ke-12, dapat distandarkan. 13, sinergi. 14, kehematan. 15, kesederhanaan. Yang ke-16, stabilitas. 17, keseringan. 18, kemampuan untuk diterjemahkan. 19, kelangsungan. 20, ketahanan. 21, pengenalan. 22, kepopuleran. 23, kemanjuran. Dan yang terakhir, densitas. Dalam mengevaluasi suatu teori menggunakan kriteria teoristis dari Han. Pertama, yang perlu ditentukan apakah struktur tersebut memuat suatu kumpulan atau pernyataan yang secara sistematis, hubungan di mana istilah sistematis berhubungan atau systematically relate di sini mengacu pada sifat sintaksis dari struktur tersebut. Bunge menyajikan skema komprehensif yang terdiri dari 20 kriteria dari evaluasi teori yang dikelompokkan menjadi kriteria normal, simetik, epistemologi, metodologi, metafisika. Gerard Zetaman dan rekan-rekannya menggunakan pengelompokan Bunge untuk mengembalikan kriteria. Sebagai kriteria metodologi, mereka mengusulkan kemampuan untuk dapat dibuktikan dan kesederhanaan metodologi. Sebagai kriteria epistemologi, mereka mengusulkan konfirmasi, originalitas, konsistensi eksternal, kekuatan untuk menyatukan, kekuatan heuristis pada stabilitas. Pada dasarnya, yang pertama adalah pernyataan teoris hendaknya dibuat dengan baik. Yang kedua, pernyataan teoristis hendaknya tidak memiliki pertentangan logis. Selanjutnya, pernyataan teoris dapat memuat konsep primitif. Berikutnya, pernyataan teoris hendaknya komprehensif. Selanjutnya, pertanyaan teori hendaknya tidak memuat konsep yang memiliki ketidakjelasan maksud. Selanjutnya, pernyataan teoristis
dari berbagai disiplin hendaknya mengacu kepada satu kumpulan fenomena yang sama. Selanjutnya, pernyataan teoristis hendaknya melibatkan korespondensi satu ke satu atau masing-masing. Selanjutnya, pertanyaan teoristis hendaknya memiliki kedalaman. Selanjutnya, pernyataan teoristis hendaknya dapat diuji secara empiris dengan kemampuan untuk dikonfirmasikan maupun dilengkapi kembali atas dasar hasil pengujian tersebut. Selanjutnya, pernyataan teoristis hendaknya tidak terlalu rumit hingga membuat pembuktian kesalahan menjadi tidak mungkin untuk dilakukan. Selanjutnya, pernyataan teoris hendaknya tetap benar jika dibenarkan. Selanjutnya, pernyataan teoris hendaknya kondusif terhadap kreativitas dalam formulasi hipotesis dan pengujian empiris. Selanjutnya, pernyataan teoris hendaknya konsisten dengan kebanyakan isi dari pengetahuan yang ada di bidang lain. Yang terakhir yaitu, pernyataan teoris hendaknya cukup fleksibel untuk mengakomodasikan bukti dan tidak adanya bertentangan. Teori umum versus teori menengah akuntansi. Suatu teori didefinisikan sebagai suatu gagasan dan usulan yang saling bergantung satu sama lain, yang menyajikan suatu usulan pada pandangan yang sistematis dari suatu fenomena dengan menyatakan hubungan-hubungan yang ada di antara berbagai variabel dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut. Selanjutnya yaitu, riset akuntansi selama 15 tahun terakhir tidak saja telah sangat matang, namun juga telah menyebar di berbagai arah kekuatan sentrifugal yang sedang terjadi dalam disiplin ilmu kita selama periode transmisi. Kekuatan dan dinamika di belakangnya ini mungkin akan membuktikan akuntansi sebagai suatu hal yang hanya tidak bermanfaat atau bergantung kepada bagaimana para akuntansi tersebut. Kondisi saat ini dari riset akuntansi digambarkan seperti suatu teka-teki jigsaw, di mana beberapa bidang secara perlahan tumbuh menjadi suatu konfigurasi yang memiliki arti, namun belum menunjukkan gambaran keseluruhannya. Tentunya masing-masing pecahan. Akan tetapi, popularitas yang baru-baru ini ditunjukkan oleh berbagai teori dan model akuntansi adalah saksi dari tidak populernya pembuatan teori secara umum dan teknik-teknik akuntansi yang universalitas. Suatu argumentasi yang baik yang menentang adanya teori umum mengenai akuntansi dinyatakan oleh J.W. Buckley dan rekan-rekannya sebagai berikut. Para ahli pada disiplin-disiplin yang lain belum berhasil merangkum keseluruhan isi dari pengetahuan dalam satu teori tunggal yang diterima. Tidak ada satupun alasan yang tepat mengenai mengapa para akuntan harus menganggap diri mereka unik dalam kasus seperti ini. Akuntansi harus terintegrasi dengan suatu badan pengetahuan yang lebih luas dan karenanya harus mampu melewati ujian-ujian metodologi umum dari ilmu-ilmu sosial. Munculnya upaya-upaya yang terfragmentasi menunjukkan pentingnya teori-teori menengah bagi bidang akuntansi, di mana setiap teori mencoba untuk meramalkan dan menjelaskan hanya satu kumpulan dari semua fenomena dalam akuntansi. Upaya-upaya tersebut juga menunjukkan adanya persetujuan atas panggilan untuk bergeser menjauh dari pencarian suatu teori umum menjadi menuju ke arah pengembangan teori-teori menengah. Istilah teori menengah telah diperkenalkan dan didefinisikan oleh Robert Merton sebagai teori yang berada di antara hipotesis-hipotesis minor, namun sangat banyak dikembangkan selama riset dari hari ke hari dan usaha-usaha sistematis yang lengkap untuk mengembangkan suatu teori yang menyatukan. Teori akuntansi menengah diakibatkan oleh adanya perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam cara para peneliti mengartikan baik pengguna dari data akuntansi maupun lingkungan
di mana para pengguna dan pembuat data akuntansi seharusnya bertingkah laku. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya mengarahkan Komite Konsep dan Standar untuk Laporan Keuangan Eksternal dari American Accounting Association menarik suatu kesimpulan bahwa yang pertama, tidak ada satupun aturan teori akuntansi keuangan yang cukup luas untuk mencakup seluruh jajaran spesifikasi dari pengguna lingkungan secara efektif. Yang kedua, yang tercantum dalam literatur akuntansi keuangan bukanlah suatu teori akuntansi keuangan, melainkan sekumpulan teori yang dapat diatur sesuai dengan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam spesifikasi dari pengguna lingkungan. Masing-masing teori menengah ini membuat asumsi-asumsinya sendiri mengenai lingkungan, mempertimbangkan parameter-parameter dan variabel-variabel yang berbeda agar menjadi relevan, dan mengarah kepada resep-resep yang berbeda untuk dunia profesional dari bidang akuntansi. Paling sedikit, terdapat 3 cara membuat teori-teori menengah. Salah satu pendekatan adalah dengan mengembangkan lebih banyak atau lebih sedikit teori-teori spesifik yang menangani masing-masing fenomena tertentu dari bidang yang diminati. Contohnya, komunikasi. Pendekatan kedua adalah dengan membatasi kerangka analisis sampel dengan menyortir individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi menjadi beberapa kategori untuk analisis berikutnya. Strategi ketiga adalah dengan mengombinasikan kedua pendekatan di atas, mengembangkan teori-teori terbatas yang berurusan dengan fenomena tertentu dalam konteks dari suatu kelompok organisasi yang terbatas. Selanjutnya yaitu pemikiran mengenai konsep, hakikat dan pentingnya konsep. Konsep secara fundamental adalah suatu yang penting baik dalam akuntansi maupun dalam ilmu-ilmu yang lain. Pengetahuan ilmiah adalah sepenuhnya konseptual, terdiri atas sistem-sistem konsep yang saling berhubungan dengan cara yang berbeda. Konsep adalah unit-unit utama dari suatu teori, dan pembuatan teori yang baik mengandung artian pembentukan konsep yang baik. Dengan dinyatakan sebagai paradoks konseptualisasi, konsep dapat dijelaskan sebagai berikut. Konsep-konsep yang tepat dibutuhkan untuk membentuk suatu teori baik. Namun, kita membutuhkan suatu teori yang baik untuk mendapatkan konsep-konsep yang tepat. Semakin baik konsep yang kita miliki, semakin baik teori yang dapat kita formulasikan darinya. Dan berikutnya, semakin baik konsep yang tersedia untuk peningkatan teori berikutnya. Suatu konsep dibuat dengan mengacu kepada karakteristik atau fenomena yang dapat diidentifikasikan. Mereka berbeda dari istilah hal yang dirasakan atau objek. Perhatikanlah kutipan berikut ini. Karenanya kita dapat memiliki pemikiran akan adanya suatu hubungan yang terjadi di antara persepsi rasa atau hal yang dirasakan melalui gagasan dan gambaran mental atau konsep ke suatu representasi linguistik atau istilah. Hal yang dirasakan, konsep, dan istilah tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang sama. Mereka sedikit banyak memiliki suatu keberadaan yang independen, maka hubungan yang terjadi adalah suatu kelanjutan yang diawali dari suatu ide atau hal yang dirasakan, yang menghasilkan suatu konsep, yang kemudian ditandai oleh istilah-istilah atau proses penandaan dan mencakup beberapa aspek dari objek atau proses intensi. Proses penandaan ini memunculkan definisi suatu hubungan ekuivalen yang terjadi di antara definiendum, istilah yang mengacu pada konsep, dan definisi, ungkapan yang digunakan untuk mendefinisikannya. Konsep tadi yang dirujuk oleh suatu istilah kini perlu diterjemahkan. Penerjemahan ini dapat berupa yang pertama, menunjukkan
ekstensif dengan menghubungkan konsep pada sesuatu yang ia berlaku atasnya atau menyebutkan objek-objek yang merupakan interpretasi yang tepat dari konsep tersebut atau interpretasi kuasi penunjukan. Atau yang kedua, operasional dengan mengacu kepada sifat-sifat dari konsep. Kedua jenis interpretasi di atas menimbulkan 4 aspek dalam hubungan referensinya, yaitu maksud atau intention, yang kedua denotasi, yang ketiga konotasi, yang keempat perluasan. Keempat aspek tersebut dijelaskan berikut ini. Maksud dari suatu konsep adalah daftar dari semua sifat yang ia miliki, seperti kemampuan untuk dibalikkan, kemampuan untuk didemonstrasikan, kompleksibilitas, dan seterusnya. Denotasi dari suatu konsep adalah kelas dari objek dan peristiwa yang membentuk sifat dari suatu konsep. Melihat denotasinya, kita mungkin tertarik untuk menemukan seluruh sifat yang lazim bagi semua unsur dari denotasi tersebut. Sifat-sifat ini termasuk hal-hal yang terdiri atas maksud konsep, yang membentuk konotasi dari konsep. Terakhir, kita dapat memperluas pemikiran akan denotasi ke seluruh objek-objek yang mungkin ke masa lalu maupun masa depan. Diketahui ataupun tidak diketahui, yang jika ada akan dimiliki oleh denotasi dari konsep, kita akan menyebut kumpulan ini sebagai perluasan dari konsep. Suatu konsep dapat berupa beragam jenis. Satu perbedaannya adalah dari segi konsep formal versus non-formal, di mana konsep non-formal tidak seperti yang formal, mengacu kepada beberapa aspek dari dunia nyata. Jenis yang lain meliputi konsep-konsep observasional, konsep-konsep teoritis, dan konsep-konsep disposisi. Konsep-konsep observasional adalah konsep yang memiliki karakteristik objek tertentu yang dapat diobservasi secara langsung, yaitu sifat atau hubungan yang kehadiran maupun ketidakhadirannya di suatu kasus tertentu dapat dipastikan secara intersubjektif dalam kondisi yang sesuai oleh observasi langsung atau yang kehadiran ataupun ketidakhadirannya dapat dipastikan. Konsep teoritis adalah konsep yang memainkan peranan khusus dan terkandung dalam suatu teori tertentu. Konsep teoritis tidak diperkenalkan oleh definisi atau klaim-klaim reduksi yang didasarkan atas hal-hal yang dapat diobservasi, di mana bahkan pada kenyataannya mereka tidak diperkenalkan oleh proses sedikit demi sedikit yang memberikan arti kepada mereka secara individual. Melainkan gagasan yang digunakan dalam teori diperkenalkan secara gabungan, seperti apa adanya, dengan menentukan sistem teoritis yang diformalisasikan sesuai dengan kondisi mereka dan memberikan sistem ini interpretasi yang didasarkan atas pengalaman yang selanjutnya memberikan arti kepada gagasan teoritis. Konsep disposisi adalah mengacu kepada suatu kecenderungan untuk menunjukkan reaksi-reaksi yang spesifik menurut kondisi-kondisi tertentu yang dapat ditetapkan. Definisi yang berorientasi perilaku dapat dinyatakan sebagai berikut. Konsep-konsep ini menguraikan disposisi dari suatu objek atau organisme untuk menunjukkan satu karakteristik atau respon tertentu di bawah kondisi stimulasi tertentu. Selanjutnya, validitas konsep. Meskipun kebanyakan konsep keuangan dalam akuntansi telah didefinisikan dengan cukup memadai, hanya sedikit di antaranya yang telah divalidasi. Validasi dari suatu konsep pada kenyataannya penting untuk penerimaannya sebagai suatu konsep yang bermanfaat yang dapat dimasukkan ke dalam suatu teori tertentu.
digunakan dua pendekatan untuk melakukan validasi. Pertama-tama, yang dikenal dengan istilah operasionalisme, menyatakan bahwa yang valid hanyalah konsep-konsep observasional. Tujuan dari operasionisme adalah untuk membebaskan ilmu pengetahuan dari ketergantungan apapun atau komitmen-komitmen metafisika yang tidak dapat diverifikasi. Pandangan ini sayangnya dikritik sebagai terlalu sempit. Pendekatan yang kedua berfokus pada pengembangan pengukuran validitas konsep untuk mengevaluasi sampai sejauh mana suatu instrumen dapat mengukur konsep yang sedang dipertimbangkan. Zalman dan rekan-rekannya memberikan daftar yang lengkap dan didefinisikan dengan baik yang membuat jenis-jenis validitas konsep yang terdapat dalam literatur riset mereka adalah: yang pertama, validitas observasional, yaitu tingkat sampai di mana suatu konsep dapat disederhanakan oleh observasi. Yang kedua, validitas isi, merupakan tingkat sampai di mana suatu operasionalisasi mencerminkan konsep yang hendak dibuat generalisasinya. Yang ketiga, validitas yang berhubungan dengan kriteria, yaitu tingkat sampai di mana konsep yang sedang dinilai memungkinkan seseorang untuk meramalkan nilai dari beberapa konsep yang lain yang membentuk kriteria. Validitas yang berhubungan dengan kriteria terdapat dua macam. Yang pertama, validitas prediktif adalah subjenis dari validitas yang berhubungan dengan kriteria di mana kriteria yang diukur dalam waktu yang terpisah dari konsepsi prediktor. Yang kedua, validitas konkuren atau bersamaan, yaitu subjenis dari validitas yang berhubungan dengan kriteria di mana konsep-konsep kriteria dan prediktor diukur pada waktu yang sama. Yang keempat, validitas gagasan adalah sampai sejauh mana operasionalisasi mengukur konsep yang seharusnya ia ukur. Validitas gagasan terdapat tiga macam. Yang pertama, validitas konvergen adalah tingkat sampai di mana dua usaha percobaan untuk mengukur konsep yang sama melalui metode-metode yang berbeda secara maksimal adalah konvergen. Ia biasanya dinyatakan oleh korelasi yang terjadi di antara dua usaha percobaan tersebut. Yang kedua, validitas diskriminasi adalah sampai sejauh mana suatu konsep berbeda dengan konsep yang lainnya. Yang ketiga, validitas nomologi adalah sampai sejauh mana suatu prediksi yang didasarkan atas konsep yang dimaksudkan untuk diukur oleh suatu instrumen dapat dikonfirmasikan. Yang kelima, validitas sistematik, adalah tingkat sampai di mana suatu konsep memungkinkan adanya integrasi dari konsep-konsep yang sebelumnya tidak saling berhubungan dan atau pembuatan suatu sistem konseptual yang baru. Yang keenam, validasi semantik adalah tingkat sampai di mana suatu konsep memiliki penggunaan semantik yang seragam. Yang ketujuh, validitas pengendalian adalah tingkat sampai di mana suatu konsep dapat dimanipulasi dan mampu mempengaruhi variabel-variabel yang berpengaruh. Selanjutnya, menangani hipotesis. Dari dalil ke hipotesis. Dalil dalam suatu teori menetapkan hubungan antara konsep-konsep dalam teori tersebut. Ia ditunjukkan oleh sebuah kalimat. Secara umum, ciri-cirinya adalah: yang pertama, angka dan tingkat predikat yang unik, sintaksis yang menyatakan tindakan yang telah dilakukan oleh atau berdasarkan kondisi yang dapat dikaitkan dengan subjek dari kalimat. Yang kedua, tingkat sari keumuman, yaitu lingkungan dari wacana yang diberikan. Dalil dapat menjadi hipotesis jika mereka mengacu kepada fakta-fakta yang tidak berpengalaman dan pada waktu yang bersamaan dapat diperbarui berdasarkan atas pengetahuan yang baru diperoleh. Karakteristik utama dari sebuah hipotesis adalah kemampuan untuk diuji secara empiris.
Sifat dari pengujian yang diberikan akan bergantung kepada apakah dalil yang diberikan analitis atau sintetis. Dalil analitis hanya dapat dinyatakan benar atau salah secara logis. Dalil sintetis yang memiliki signifikan empiris dapat menjadi subjek dari suatu ujian empiris. Suatu hipotesis oleh karenanya adalah dalil mengenai suatu hubungan yang kebenaran atau kesalahannya masih harus ditentukan oleh suatu ujian empiris. Kemungkinannya untuk dikatakan benar dapat diperoleh dengan mengambil sampel dari konsekuensi logisnya dan menginformasikan bahwa sampel tersebut adalah benar. Jones O'Shaughnessy merekomendasikan hal-hal berikut ini dalam perumusan hipotesis. Persyaratan bagi perumusan suatu hipotesis adalah bahwa ia hendaknya menjelaskan dan diformulasikan sebagai konsekuensinya dapat dideduksi dan dapat diverifikasi. Idealnya, konsekuensi ini sebaiknya mengejutkan karena selalu terdapat bahaya dalam membuat hipotesis tersebut dengan menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa itu adalah konsekuensi logis dari hipotesis. Adanya kecurigaan bahwa peristiwa-peristiwa itu adalah sesuatu hal yang umum terjadi di ilmu-ilmu sosial. Tidak pernah ada kesulitan dalam mengemukakan suatu hipotesis yang menjelaskan fakta saat ini dan sekaligus juga mengarah kepada prediksi dan konfirmasi atas hal-hal yang kini dianggap kemungkinan besar salah. Selanjutnya, konfirmasi atas hipotesis. Pertanyaan mengenai apakah akuntansi adalah suatu ilmu belum pernah bisa dijawab secara memadai. Suatu definisi yang baik dari ilmu yang dikatakan oleh Robert Buzzell adalah sebagai berikut. Suatu isi pengetahuan yang terklasifikasi dan sistematis, yang diorganisasikan di sekitar satu atau lebih teori pusat dan sejumlah prinsip-prinsip dasar. Biasanya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Pengetahuan yang memungkinkan dilakukannya prediksi dan dalam kondisi tertentu pengendalian atas peristiwa-peristiwa di masa depan. Akuntansi memenuhi kriteria di atas. Akuntansi memiliki subjek masalah yang jelas dan mencakup keseragaman dan keteraturan yang menjadi dasar dan kondusif bagi hubungan empiris. Generalisasi otoritatif, konsep-konsep, prinsip, hukum, dan teori. Akuntansi sudah dapat dipastikan merupakan suatu ilmu. Jika kita menganut argumentasi akan kesatuan ilmu, satu metode ilmiah tunggal dapat sama-sama diterapkan kepada akuntansi dan ilmu-ilmu lainnya, seperti yang telah diamati oleh Kurt Hempel. Tesis mengenai kesatuan metodologi ilmiah menyatakan pertama-tama bahwa tanpa melihat banyaknya perbedaan dan teknik-teknik investigasi yang mereka terapkan, seluruh cabang dari ilmu empiris menguji dan mendukung pernyataan mereka dengan cara yang secara umum sama, yaitu dengan mengambil implikasi-implikasi yang dapat dicek secara intersubjektif dan dengan melaksanakan ujian-ujian eksperimental atau observasional yang tepat atas implikasi-implikasi tersebut. Tesis metode kesatuan ilmiah menyatakan bahwa hal yang sama juga berlaku bagi psikologi dan disiplin ilmu sosial dan historis. Sebagai respon atas klaim-klaim dari para ahli di bidang ini dan berlawanan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seringkali harus mengandalkan pada MPT untuk menetapkan asersinya. Para penulis empiris logis menekankan bahwa identifikasi yang imajinatif dari masing-masing orang seringkali dapat terbukti menjadi suatu bantuan heuristis yang berguna bagi para investigator yang mencoba untuk menebak suatu hipotesis akan kepercayaan, harapan, ketakutan, dan sasaran orang tersebut. Namun, apakah hipotesis yang dihasilkan adalah tepat atau tidak secara faktual masih harus ditentukan dengan adanya suatu referensi kepada bukti yang objektif, pengalaman empirik,
dari investigator secara logis dalam hal ini tidaklah relevan. Karenanya, terdapat suatu metodologi yang diterima umum oleh seluruh ilmu pengetahuan untuk membenarkan suatu pengetahuan. Metodologi tersebut terletak dalam penentuan apakah suatu nilai kebenaran dapat secara prinsip ditempatkan sebagai hipotesis, yaitu apakah ia dapat disanggah, dikonfirmasikan, dibuktikan kesalahannya atau diverifikasi. Konfirmasi adalah sampai sejauh mana suatu hipotesis mampu menunjukkan kebenaran secara empiris, yaitu menggambarkan dua nyata dengan akurat. Pembuktian kesalahan adalah sampai sejauh mana suatu hipotesis mampu menunjukkan bahwa ia secara empiris tidak benar, yaitu gagal untuk menggambarkan dunia nyata dengan akurat. Konfirmasi atas hipotesis tidak selalu memiliki arti bahwa mereka dapat dibuktikan atau sebaliknya. Bahkan pada kenyataannya, hipotesis yang aslinya didasarkan atas teori yang semata-mata dapat dikonfirmasikan, semata-mata dapat disanggah. Atau keduanya. Hipotesis yang semata-mata dapat dikonfirmasikan datang dari pernyataan-pernyataan eksistensial, yaitu pernyataan yang mengajukan eksistensi dari beberapa fenomena. Misalnya, hipotesis bahwa terdapat beberapa CPA dalam kantor akuntansi publik yang memandang akuntansi inflasi sebagai suatu hal yang tidak berguna, adalah suatu hipotesis yang semata-mata dapat dikonfirmasikan. Hipotesis yang semata-mata dapat disanggah datang dari hukum-hukum universal, yaitu pernyataan-pernyataan yang dapat mengambil bentuk dari persyaratan-persyaratan generalisasi yang universal. Sebuah contoh dari hipotesis seperti ini adalah semua akuntan adalah CPA. Maka ia menjadi suatu pernyataan eksistensial yang semata-mata dapat dikonfirmasikan. Oleh sebab itu, tampak bahwa hukum universal pada dasarnya adalah pernyataan eksistensial negatif yang semata-mata dapat disanggah atau dibuktikan. Kedua hipotesis yang dapat dikonfirmasikan dan disanggah tersebut datang dari pernyataan tunggal, yaitu pernyataan yang hanya mengacu kepada fenomena tertentu yang terikat dalam waktu dan ruang. Sebagai contoh, hipotesis bahwa semua individu yang dapat menoleransi proses yang ambigu atau mendua, memproses lebih banyak isyarat-isyarat informasi daripada mereka yang tidak dapat menoleransi ambiguitas, adalah suatu hipotesis yang dapat dikonfirmasi atau disanggah. Akan tetapi, ada hipotesis-hipotesis yang bisa tidak sepenuhnya dapat dikonfirmasi atau dapat disanggah. Hipotesis yaitu muncul dari hukum-hukum statistika atau tendensius, yaitu pernyataan-pernyataan yang menyatakan suatu hubungan statistika yang ditentukan dengan longgar antara suatu fenomena dengan sejumlah besar variabel. Kebanyakan hipotesis akuntansi jatuh ke dalam kategori ini, yang menjadikan mereka tidak dapat sepenuhnya dikonfirmasikan atau dapat sepenuhnya disanggah. Model pasar, model prediksi akuntansi atas peristiwa-peristiwa ekonomi. Teori positif dari akuntansi, model pengolahan informasi manusia, dan kebanyakan riset empiris akuntansi sesuai dengan deskripsi ini. Jika data yang ada berlawanan sesuai dengan hipotesis yang diambil dari teori-teori atau model-model ini, pihak yang bertahan dapat selalu mengklaim berbagai alasan yang berbeda, termasuk adanya kontaminasi data atau jumlah sampel yang kecil atau bias. Retorika dari riset memainkan permainan yang sangat penting dalam menentang hasil-hasil apapun yang diberikan oleh data. Apakah ini penyebab dari peringatan yang terjadi karena banyaknya hukum-hukum statistika dalam riset akuntansi? Bunge mengusulkan bahwa hal berikut ini adalah suatu kesalahan. Beberapa determinis klasik yang gigih mengklaim bahwa pernyataan-pernyataan stokastik tidak layak mendapat nama hukum dan dianggap paling baik sebagai suatu alat temporer. Pandangan yang anakronistik ini tidak berlaku lagi di bidang fisika, kimia, dan beberapa cabang tertentu dari ilmu biologi, khususnya ilmu genetika. Terutama sejak ilmu-ilmu ini menemukan bahwa seluruh hukum-hukum asal di daerah mereka adalah hukum stokastik
yang ditarik kesimpulannya, paling tidak secara prinsip. Stokastik dari hukum-hukum yang berkaitan dengan sistem tunggal bersama-sama dengan hipotesis-hipotesis statistika tertentu mengenai misalnya kompensasi dari deviasi acak, namun tetap prasangka yang bertentangan dengan hukum-hukum stokastik masih memberikan kerugian dalam psikologi dan sosiologi, di mana mereka menyerang pendekatan stokastik tanpa mengompensasikan kerugiannya dengan melakukan suatu studi ilmiah atas individu. Pembuktian kesalahan atau konfirmasi tersebut dilakukan melalui kesaksian yang berulang-ulang dan bukti-bukti baru. Jika suatu pengujian memadai yang dilakukan berulang-ulang memperkuat suatu hipotesis, mereka secara rata-rata ia akan menjadi suatu generalisasi atau hukum yang benar secara universal dan empiris. Beberapa orang masih mempertahankannya karena beberapa teori tidak dapat langsung diuji. Mereka tidak dapat sepenuhnya dikonfirmasi. Han mengamati bahwa teori-teori ini tidak dapat disajikan sebagai benar secara konklusif jika dilihat dari segi empiris. Kita hanya dapat mengatakan bahwa suatu hipotesis-hipotesis ini telah diuji secara langsung. Jika hipotesis-hipotesis tersebut telah dikonfirmasikan, maka hal ini memberikan dukungan empiris diperkuat oleh konfirmasi suatu bukti empiris bahwa a. Teori tersebut salah, kenyataan tidak dibuat seperti yang diusulkan oleh teori. Yang b. Telah terjadi kesalahan dalam prosedur pengujian empiris, atau C. Hipotesis yang ditolak tidak benar-benar diturunkan dari teori. Masuk ke bagian 3.3.3, hakikat dari penjelasan. Penjelasan adalah langkah vital dari seluruh jenis pernyataan ilmiah. Ernest Nagel mengatakan bahwa tujuan khusus dari suatu usaha ilmiah adalah untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan didukung secara bertanggung jawab. Penjelasan seperti ini diusulkan oleh Karl Hempel adalah jawaban dari pernyataan mengapa dan apa yang terjadi jika, mengapa para pengguna memberikan respon atas informasi X. Mereka merespon demikian karena, mengapa terjadi kebangkrutan? Kebangkrutan terjadi karena para peneliti akuntansi tertarik dalam menjelaskan berbagai fenomena akuntansi. Untuk melakukan mereka perlu mengandalkan pada suatu model penjelasan yang secara memadai. Prosedur atau struktur umum apapun yang memiliki maksud untuk menyajikan bagaimana suatu fenomena dapat dijelaskan secara ilmiah. Model-model penjelasan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini. Yang pertama, persyaratan akan relevansi penjelasan berarti bahwa model penjelasan harus bagaimanapun caranya menunjukkan bahwa fenomena yang akan dijelaskan adalah telah diekspektasikan mengingat kondisi-kondisi yang ada. Relevansi penjelasan tersebut ketika informasi yang mengemukakan dasar untuk mempercayai bahwa fenomena yang akan dijelaskan memang atau benar-benar terjadi. Kondisi ini harus dipenuhi jika kita ingin mengatakan itulah sebabnya fenomena yang dipertanyakan memang telah diharapkan terjadi suatu dengan keadaan. Kedua, persyaratan akan kemampuan untuk diuji berarti bahwa penjelasan ilmiah harus dapat diuji secara empiris. Tujuan model penjelasan dasar telah diusulkan, yaitu deduktif nomologi, model probabilistik, model fungsional atau teleologi, model genetik, model pola, model peristiwa-peristiwa individual, dan model logis empiris. Model deduktif nomologi yang juga disebut sebagai hipotesis deduktif dan meliputi hukum atau hanya deduktif saja memiliki struktur berikut ini. Berikut strukturnya. Pada dasarnya, C1, C2, C3, sampai Cn adalah karakteristik-karakteristik atau fakta-fakta dari suatu fenomena tertentu dari L1, L2, L3, sampai seterusnya. Adalah hubungan atau hukum deterministik yang universal. Karakteristik dan hukum yang mengikat mereka adalah eksplanan yang secara deduktif menyatakan explanandum. Secara tidak langsung, hukum menyatakan bahwa setiap kali terjadi ciri-ciri tersebut, maka explanandum E akan terjadi. Bentuknya adalah di semua kasus ketika persyaratan jenis F terlaksana, maka persyaratan dari jenis G juga ikut terlaksana pula. Model probabilistik berbeda dari model deduktif nomologi dengan mengandalkan pada probabilistik daripada mempelajari suatu hukum universalitas.
Hukum-hukum statistika ini memiliki rumus yaitu P dalam kurung G, F dalam tutup kurung sama dengan R, yang artinya bahwa profitabilitas dari G akibat F adalah R. Profitabilitas ini dapat berupa suatu profitabilitas matematis, frekuensi relatif, atau probabilitas subjektif. Sifat dari penjelasannya akan berbeda secara rasional. Dengan satu penjelasan deduktif, dasar pemikiran dan dari penjelasan akan, jika benar, memberikan bukti yang konklusif bagi penarikan kesimpulan yang merupakan jaminan yang sepenuhnya memadai bagi suatu kesimpulan dari penjelasan. Dengan suatu penjelasan probabilistik, dasar pemikiran dari penjelasan tidak memberikan suatu jaminan bagi kesimpulan, namun hanya menunjukkan secara relatif akan mungkin terjadi. Pernyataan probabilistik tidak dapat secara formal dikonfirmasikan atau tidak dikonfirmasikan. Lanjut, sebagai tambahan, bukti yang diberikan juga tidak konklusif, seperti yang dinyatakan oleh Zalcman dan rekan-rekannya, yaitu disadari pula bahwa kita tidak dapat mengambil kesimpulan dari generalisasi statistik apapun. Suatu pernyataan yang secara tidak langsung mengatakan bahwa satu peristiwa tertentu harus terjadi. Eksplainan dari suatu penjelasan probabilistik tidak secara logis mengarah kepada explanandum. Pihak yang disebutkan pertama memberikan hanya kurang lebih suatu tingkat dukungan induktif atau konfirmasi yang tinggi kepada pihak terakhir. Jadi, kebenaran dari eksplanan adalah kompatibel dengan ketidakbenaran dari explanandum. Meskipun beberapa penulis telah menyatakan bahwa penjelasan probabilistik lebih lemah daripada penjelasan deduktif, akan tetapi sangat baik ketika pengetahuan yang kita miliki tidak sempurna dan sebaiknya dipertimbangkan sebagai suatu ukuran pengganti sementara. Beberapa penulis yang lain telah menekankan betapa pentingnya mereka. Sebagai contoh, mari kita lihat pernyataan yang dibuat oleh Brodbeck berikut ini. Tanpa adanya beberapa abstraksi atau pemilihan dari seluruh kemungkinan yang disajikan di dunia ini, maka tidak akan ada ilmu pengetahuan sama sekali. Dari sifat mereka sendiri, hukum-hukum ilmiah hanya menguraikan fitur-fitur tertentu dari jenis-jenis hal atau peristiwa yang mereka yakini saling berhubungan. Seberapa banyak yang dapat diabaikan dengan aman akan bergantung kepada bagaimana keadaannya. Untuk menyatakan sebagai konsekuensi bahwa abstraksi adalah suatu hal yang baik untuk ilmu-ilmu fisik, namun tidak dapat digunakan dalam studi atas manusia dan masyarakat, adalah suatu alasan yang dibuat-buat. Artinya, tidak ada solusi yang diberikan. Para ahli ilmu sosial yang mencoba untuk memanfaatkan setengah dari sebutan title kehormatan mereka sudah cukup puas dengan sesuatu yang kurang dan sempurna. Penggunaan konsep statistika dalam ilmu-ilmu alam menjadikan ketidakpedulian kita terhadap seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kegagalan dalam kelengkapan ataupun penyelesaian itu. Begitu pula para ahli ilmu sosial yang dengan sengaja memilih untuk melakukan studi atas faktor-faktor yang lebih sedikit daripada yang sebenarnya memengaruhi perilaku yang ia minati. Menggeserkan sasarannya dari yang terjadinya meramalkan kejadian-kejadian atau perilaku individu menjadi meramaikan frekuensi dan terjadinya tindak perilaku ini dalam sekelompok besar individu yang memiliki sejumlah faktor yang telah dibatasi, daripada menerapkan tanpa daya dengan faktor yang telah dibatasi. Ini adalah harga yang ia bayarkan. Imbalannya sudah tentu daripada menetap tanpa daya dengan pikiran kosong pada kerumitan yang tak terbatas dari manusia dan masyarakatnya. Ia namun tetap pengetahuannya yang seharusnya tidak dicemoohkan begitu saja atas suatu distribusi probabilitas dan bukannya peristiwa-peristiwa individual. Bagaimanapun, meski kita lebih ingin mengetahui kondisi sebenarnya
dari bagaimana penyakit kanker berkembang di tubuh orang tertentu adalah suatu hal yang jauh dari tidak bernilai untuk mengetahui faktor-faktor yang secara statistik dapat dikorelasikan terhadap frekuensi. Model probabilistik dari penjelasan memiliki struktur seperti ini, berikut ini, yaitu B adalah F, eksplanan P dalam kurung G, F tutup kurung sama dengan R. B adalah G, eksplanandum. Hukum probabilistik P yaitu di mana G dalam kurung G, F tutup kurung sama dengan R menetapkan bahwa dengan memperhitungkan F maka probabilitas terjadinya G adalah R. Sebagai contoh, probabilitas dari suatu perusahaan yang memiliki rasio pengungkit atau leverage yang sangat tinggi untuk mengalami kebangkrutan adalah tinggi, yang dimana PT XYZ memiliki rasio leverage yang sangat tinggi per PT XYZ bangkrut. Masuk ke model fungsional atau teleologi penjelasan atau functional or teleological explanation model. Menjawab pertanyaan mengapa atas suatu fenomena dengan mengacu kepada fungsi-fungsi tertentu dari fenomena tersebut. Di sini dengan kata lain, pertanyaan mengapa mengenai suatu peristiwa atau aktivitas tertentu akan dijawab dengan menyebutkan suatu sasaran atau akhir pencapaian yang dimaksudkan untuk peristiwa atau aktivitas tersebut. Penjelasan fungsional adalah bagian dari kelas umum penyelidikan filosofi yang dikenal sebagai teleologi atau studi atas tujuan. Istilah fungsi atau function dapat berarti, yaitu yang pertama, ketergantungan atau saling ketergantungan antara variabel-variabel. Yang kedua, proses-proses organik dalam kurung fungsi vital yang dibutuhkan bagi kehidupan dan pemeliharaan spesies. Yang ketiga, penggunaan atau utilitas yang diketahui dari benda-benda, atau yang keempat, kontribusi yang diberikan oleh suatu hal ke arah pemeliharaan dan karakteristik sebuah sistem. Lanjut ke model genetik penjelasan atau genetic explanation model. Menjawab pertanyaan mengapa atau suatu fenomena dengan mengacu kepada suatu kondisi sebelumnya atau suatu urutan dari kondisi-kondisi sebelumnya. Dikenal pula dengan nama penjelasan historis atau historis explanation. Ia mengacu kepada satu model di mana efek yang ditimbulkan oleh penyebab di periode-periode sebelumnya menjadi penyebab. Lanjut ke model pola atau pattern model. Dari penjelasan menjawab pertanyaan mengapa dengan mencocokkan suatu fenomena ke dalam pola yang diketahui. Abraham Kaplan mendefinisikan dan mendiskusikan model pola sebagai berikut. Dengan sangat kasar, dalam model pola mengetahui alasan atas sesuatu hal ketika kita dapat memasukkan ke dalam suatu pola yang diketahui. Sesuatu hal akan jelas ketika ia berhubungan dengan suatu kumpulan unsur-unsur yang lain yang bersama-sama membentuk suatu sistem yang menyatu. Kita memahami sesuatu dengan mengidentifikasikannya sebagai bagian tertentu dari sebuah organisasi keseluruhan. Dalam model pola, kita menjelaskan dengan melembagakan atau menemukan hubungan-hubungan. Hubungan-hubungan ini dapat dinyatakan dalam bentuk yang berbeda-beda, kasual, purposif, matematis, dan mungkin jenis-jenis lainnya. Hubungan tertentu yang membentuk suatu pola dari suatu unsur dijelaskan dengan ditunjukkan bahwa ia mengisi suatu posisi yang berada dalam pola. Persepsi bahwa semua hal telah berada di tempatnya masing-masing untuk melengkapi sebuah pola adanya yang memberikan kita kepuasan intelektual. Satu perasaan melakukan penutupan semakin lebih memuaskan lagi karena ia diawali dengan adanya tekanan ambiguitas. Lanjut ke model peristiwa-peristiwa individual atau individual event model. Menjelaskan pertanyaan mengapa dengan mengacu kepada penjelasan-penjelasan individual sebagai penjelasannya. Lanjut ke model empiris atau empiris model. Logis menjawab pertanyaan mengapa dengan tidak mengacu kepada peristiwa-peristiwa individual, namun kepada generalisasi empiris yang menggolongkan dan secara induktif menggeneralisasi temuan-temuan yang ada.
Mengingat jenis-jenis model penjelasan di atas, pertanyaannya adalah menjadi menentukan salah satu kriteria yang akan membantu dalam evaluasi penjelasan. Di sini Eigenmehen menawarkan hal berikut ini sebagai kriteria dalam menilai kegunaan dari suatu penjelasan. Ada 4 hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, ruang lingkup dari penjelasan, yaitu tentang peristiwa di mana ia dapat diterapkan. Kedua, penjelasan akan berbeda dalam hal presisi, dalam keakuratan dari ekspektasi yang mereka hasilkan, dalam prosedur pengendalian yang mereka sarankan. Ketiga, penjelasan akan berbeda dalam hal kekuatan dan besarnya pengendalian atas situasi empiris yang dapat mereka perkenankan. Dan yang terakhir, penjelasan yang akan berbeda dalam hal keandalan, yaitu besarnya keyakinan yang kita berikan dalam penggunaannya. Masuk ke 3.4, hakikat dan prediksi. Apakah hubungan antara penjelasan dengan prediksi? Hempel menjawab pertanyaan ini dari segi tesis identitas struktural atau thesis of structural identity atau almetri struktural atau struktural simetri. Yang pertama yaitu setiap penjelasan yang memadai adalah suatu potensi prediksi. Kedua, setiap prediksi yang memadai adalah suatu potensi penjelasan. Bahkan Hempel dan P.A. Oppenheim memandang prediksi sebagai suatu kasus khusus dari penjelasan. Mereka menyarankan agar struktur formal dari penjelasan berlaku pula pada prediksi dengan sedikit modifikasi. Prediksi atau prediction itu sendiri adalah berarti proses pembuatan deduksi dari peristiwa yang diketahui ke peristiwa yang tidak diketahui dalam sebuah sistem yang statis secara konseptual. Sedangkan prediksi ilmiah atau scientific prediction memiliki arti prediksi yang dipandu oleh aturan-aturan ilmiah. Bahkan Bunge membedakan antara prediksi ilmiah dengan 3 produksi tidak ilmiah, yaitu ekspektasi, terkaan, dan prognosis. Prediksi dapat dilakukan dengan teknik-teknik ekstrapolasi, yaitu yang memprediksi suatu variabel atas dasar dari variabel itu sendiri, atau teknik-teknik asosiatif yang memprediksi suatu variabel atas dasar dari variabel atau variabel lain. Beberapa kriteria yang telah dikenal dalam evaluasi suatu prediksi antara lain adalah kemampuan untuk dapat dikonfirmasi atau disangkal, ruang lingkup, presisi, akurasi, dan keakuratan. Masuk ke 3.4, yaitu konteks penemuan. Prosedur apakah yang harus digunakan untuk menghasilkan atau menemukan generalisasi, hukum atau teori-teori empiris? Secara umum, ada 4 prosedur yang digunakan, yaitu pertama mimpi, eureka, pendekatan deduktif, dan pendekatan induktif. Masuk ke bagian mimpi. Mimpi mungkin adalah salah satu prosedur penemuan yang memiliki peranan penting dalam penemuan ilmiah. Hempel mengacu kepada bagaimana Kekule, seorang ahli kimia, menemukan struktur dari molekul benzena. Ia telah lama menemui kegagalan dalam memikirkan satu formula struktural dari molekul benzena. Ketika pada suatu sore di tahun 1865, ia menemukan pemecahan atas masalah yang ia hadapi selagi tertidur. Sejenak di depan perapiannya, menatap ke api yang menyala, ia seperti melihat atom-atom yang berdansa dengan susunan seperti seekor ular. Tiba-tiba salah satu ular membentuk sebuah cincin dengan menangkap ekornya sendiri yang kemudian berputar seperti mengejek di hadapannya. Kekule dengan sekejap terbangun. Ia telah menemukan ide yang terkenal dan ternama dalam menyajikan struktur molekul dari benzena dengan sebuah cincin heksagonal. Ia
Ia menghabiskan sisa malam itu dengan memikirkan konsekuensi dari hipotesisnya. Cara Eureka dapat menjadi salah satu prosedur penemuan. Juga Archimedes melihat bahwa air di bak mandinya mengalami kenaikan ketika ia berendam, meneriakkan Eureka saat ia menyadari bahwa tubuhnya yang terendam dalam air akan diambangkan oleh kekuatan yang setara dengan berat dari cairan yang dipindahkan. Newton dengan sebuah apel yang jatuh menimpa kepalanya menemukan hukum gravitasi universal. Pendekatan deduktif adalah prosedur penemuan yang lainnya. Pendekatan deduktif terhadap penyusunan suatu teori apapun dimulai dengan dalil-dalil dasar dan dilanjutkan untuk menghasilkan kesimpulan logis atas subjek yang dipermasalahkan. Jika diterapkan dalam akuntansi, pendekatan deduktif diawali dengan dalil-dalil atau premis-premis dasar dari akuntansi dan diteruskan oleh cara-cara logis prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi panduan dan dasar bagi pengembangan teknik-teknik akuntansi. Pendekatan ini bergerak dari suatu hal yang umum, dalil-dalil mendasar mengenai lingkungan akuntansi, sampai kepada hal yang khusus. Pertama-tama prinsip akuntansi, lalu teknik-teknik akuntansi. Jika pada titik ini kita asumsikan bahwa dalil-dalil dasar mengenai lingkungan akuntansi mengandung baik tujuan maupun postulat, langkah-langkah yang digunakan untuk menghasilkan suatu pendekatan deduktif akan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan tujuan dari laporan-laporan keuangan. Yang kedua, memilih dalil-dalil akuntansi. Yang ketiga, menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi. Yang keempat, mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Lanjut ke dalam teori akuntansi yang dihasilkan secara deduktif, teknik-teknik yang ada akan berhubungan dengan prinsip-prinsip postulat dan tujuannya sedemikian rupa, sehingga jika mereka benar, maka teknik-teknik yang dihasilkan juga akan benar. Struktur teoritis dari akuntansi didefinisikan oleh urutan tujuan, postulat, prinsip, dan teknik, bergantung kepada formulasi yang tepat dari tujuan-tujuan akuntansi. Suatu pengujian yang baik dari teori yang dihasilkan juga tetap diperlukan. Pendekatan induktif juga merupakan prosedur penemuan pendekatan induktif. Bagi penyusunnya, suatu teori dimulai dengan observasi serta pengukuran, dan selanjutnya bergerak ke arah generalisasi kesimpulannya. Jika diterapkan dalam akuntansi, pendekatan induktif dimulai oleh observasi tentang informasi keuangan dari perusahaan-perusahaan bisnis dan diteruskan dengan penyusunan generalisasi dan prinsip-prinsip akuntansi atas dasar observasi tersebut dengan basis hubungan yang terus berulang. Argumentasi induktif dinyatakan mengarah dari suatu hal khusus atau informasi akuntansi yang menggambarkan hubungan yang terus berulang sampai kepada hal umum atau postulat-postulat dan prinsip-prinsip akuntansi. Pendekatan induktif atas teori melibatkan 4 tahapan. Yang pertama yaitu mencatat seluruh observasi yang dilakukan. Yang kedua, menganalisis dan mengklasifikasikan observasi-observasi ini untuk mendeteksi adanya hubungan yang terus berulang, seperti dan kemiripan. Yang ketiga, secara induktif menghasilkan generalisasi dan prinsip-prinsip akuntansi dari observasi-observasi yang menggambarkan hubungan yang terus berulang. Yang keempat, menguji generalisasi tersebut. Berbeda dengan pendekatan deduktif, kebenaran ataupun kesalahan dari usulan-usulan yang diberikan tidak bergantung kepada usulan lainnya, melainkan harus diverifikasi secara empiris. Dalam induksi, kebenaran dari usulan akan bergantung kepada observasi atas contoh-contoh yang memadai dan hubungan yang terus berulang. Lanjut, dengan cara yang sama, kita dapat menyatakan bahwa usulan-usulan akuntansi yang dihasilkan dari kesimpulan induksi secara tidak langsung berarti teknik-teknik akuntansi khusus, namun dengan kemungkinan yang lebih atau kurang tinggi. Sedangkan usulan akuntansi yang dihasilkan dari kesimpulan deduktif mengarah kepada teknik-teknik akuntansi khusus sebagai pasti. Adalah menarik bahwa meskipun pendekatan deduktif diawali dengan usulan-usulan umum, formulasi dari usulan-usulan itu sering dicapai dengan menggunakan pemikiran induktif yang dikondisikan oleh pengetahuan dari penulis.
dan pengalamannya dalam praktik akuntansi. Dengan kata lain, usulan-usulan umum diformulasikan melalui suatu proses induktif, tetapi prinsip-prinsip dan teknik-teknik yang digunakan dihasilkan oleh proses deduktif. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari materi kelompok kami. Maaf jika kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan. Buat teman-teman semua yang pengen bertanya, boleh banget di komen di kolom komentar atau boleh banget di grup teori akuntansi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.